Ini dia episode 12 One Punch Man Season 3. Kalau yang belum nonton, di channel ini udah ada episode 1 sampai 11 guys. Episode 12 kemungkinan bahas 4 chapter dan gini ceritanya. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Yang udah subscribe, Mimin doain jadi sukses dan kaya raya. Episode ini bakal jadi yang terakhir di season 3 ya guys ya. Dan bakal jadi episode di mana screen time Saitama paling banyak di season ini. Dan juga fight epic penutup season. Dimulai dengan Puri-Puri Prisoner yang lagi nyari monster kader level naga, yaitu Nyan. Nah sekarang, kucing itu, dia bilang bakal ngejar hero lain. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia hanya akan menyesal ketika bertemu yang lain. Lebih baik melawanku saja padahal. Kita pun cut ke suara pukulan keras guys. Dan kita lihat punggung Super Alloy Darkshine yang lagi dipukulin. Dan ternyata dia lagi lawan ancaman Demon Bug God yang bikin turu Garo. Ada apa denganmu? Mengapa kau hanya berdiri di situ tanpa bergerak? Apa kau telah menyerah, Super Alloy Darkshine? Mengapa kau tidak melawan balik? Monster Bug God, ketika kita pertama kali bertemu, kau bilang padaku, kau itu monster kebal yang kekuatannya menyimbolkan kekuatan serangga. Kekuatan para serangga memanglah tujuan akhirku. Kemungkinan monster yang mendapatkannya duluan sebelum aku memang membawa keputusasaan, tapi juga keinginan untuk melihatnya langsung. Kekuatannya, kecepatannya, power mengerikan yang dimiliki seseorang bernama Bug God. Namun, kau sudah jatuh ke jurang yang tidak terbayangkan dari ekspektasiku. Di atas itu juga, kau adalah monster serangga yang tidak mengeluarkan cahaya gelap sedikit pun. Itu yang terburuk. Ngomong apa? Jika kau pikir kau telah mengetahui kekuatan maksimalku, aku punya berita bagimu. Yang terburuk. Tubuhku hanya didampingi otot terlalu besar, tapi kemampuannya setidaknya di atasmu, Bug God. Biar kuajarkan satu hal lagi. Mereka bilang ada 3 hero yang sama sekali tidak boleh dibuat marah. Yang terkuat di bumi, Tuan King. Jika dibuat marah, King Engine-nya akan menggeram dan mengalahkan semua kejahatan. Lalu ada Esper dengan kemampuan mengerikan soal membunuh, Tatsumaki. Jika dibuat marah, dia akan membuatmu jadi debu tanpa meninggalkan jasad. Dan ada satu-satunya, selamanya hitam dan bersinar, Super Alloy Darkshine. Jika kau berani membuatku marah, otot ini tidak akan menahan diri. Oh, kalau gitu, biarkan aku memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Dia yang telah kau coba keras untuk menghentikan, si Hero Hunter Garo, pukulannya sama sekali tidak berguna melawanku. Tempurungku itu seperti benteng besi. Kekuatan eksplosif yang bisa kukeluarkan berbeda dimensi dari kalian mamalia. Kau bisa bilang semua tubuhku adalah senjata. Ototmu hanya untuk dipamerkan. Akan aku sobek-sobek dan membuatmu jadi makanan. Bug God pun berubah guys. Ceroboh sekali. Mereka pun berhadapan dan siap duel guys. Pecah! Ya! Darkshine pun melepasin tangannya dan Bug God seketika hancur jadi debu guys. Sudah kubilang, kau itu ceroboh. Bahkan aku sendiri tidak tahu cara melukai tubuhku. Oh, guncangannya cukup keras. Mungkin seseorang sedang melawan kader. Jika aku tidak bertemu seseorang penting seperti kader, ototku lama-lama akan menjadi tidak semangat. Kita pun cut ke tim murid Atomic Samurai yang ditangkap banyak monster. Masur? Sialan. Tidak berjalan sesuai harapan Hagi. Ada satu yang kabur. Kejar dia. Sial. Mereka kuat. Babon juga kalah. Sial. Sekarang semua atau tidak sama sekali. Akan kutunjukkan hero-hero sialan itu. Dan ini adalah berangkas asosiasi monster. Dan penjaganya itu ancaman Tiger Master Joe. Pintu besinya gede dan dia ngeluarin kuncinya. Dan diputar pintunya terus dibuka. Yayan dan kawan-kawan pun ngejar. Tempat ini sebuah berangkas. Seguan menarik. Yang lainnya pasti bisa untung dari sini. Hei, sekarang bukan waktunya buat nyari kekayaan. Tidak perlu begitu. Gue pencuri pasti akan membayar mahal hanya untuk lokasi tempat ini. Kau benar-benar di atas semua ini. Apa itu yang kau ingin kukatakan? Jangan menjadi perantara organisasi kriminal. Jangan tahu tegram, santai. Menjadi orang suci tidak akan mendatangkan makanan di meja makan. Kita akan menggunakan apapun yang ada. Pembunuh bayaran adalah pragmatis, ya kan? Adaptabilitas semacam itu penting untuk keberhasilan hidup. Sewaktu-waktu, bahkan bagimu juga. Aku gak mau mendengar itu. Jangan biarkan aku melihat apapun yang mensupport kejahatan, atau aku harus menghukummu.
Aku bersyukur Anda mengerti. Apa mereka baik-baik saja? Ya, mereka lagi akur dengan cara masing-masing. Dan kita cut ke Tiger Joe yang ngeliatin akuarium isinya 2 mata, guys. Monster yang tidak sengaja tercipta dari eksperimen Yoro-Yoro. Itu merasakan ancaman pada dirinya sendiri dan menyerang entitas ancaman itu secara non-stop. Selagi membesar tanpa batas, tidak ada yang tahu cara mengontrolnya. Jadi, kita tidak punya pilihan selain menguncinya seperti ini. Tiba-tiba Tiger Joe ditembak. Tunggu, apa itu? Kalau hanya sedikit telat, aku akan membiarkan kadar asosiasi monster terburuk menghabiskanmu. Dan akuariumnya bocor, guys. Si monsternya pun dimakan ikan-ikannya. Kader, apa haikannya? Kita tidak perlu bertarung di sini. Ayo kunci di dalam dan lanjut pergi. Dan kita lihat airnya yang ngegumpal dengan mata, guys. Berita buruk, sepertinya airnya yang kader. Airnya pun nembak dan ditangkis Yayan. Dan pedangnya bolong, guys. Ikan-ikannya pun mulai nyerbu. Tembakannya akan menembus tembok, sembunyi di belakang sesuatu yang besar. Hati-hati dengan ikannya juga. Dan ini dia ancaman tingkat naga, Evil Natural Water. Dan mereka dibombardir sama airnya, guys. Sial, guru belum mengajarkan cara memotong air. Aku tidak tahu cara menyerang. Semuanya, tetap tenang. Evil Natural Water pun mulai jalan. Tiba-tiba Kapten keluar dan ngomong. Ini kuasanya. Tunggu, jangan. Matanya pun fokus ke dia dan nembakin air yang nembus badannya, guys. Dan ada lubang di dadanya. Kapten, Ya, Hei, bertahanlah. Dasar siala, airnya pun nembak lagi dan ngarabu si Drill. Tapi si Kapten sadar dan langsung ngedorong dia dan airnya nembus badannya lagi. Dia pun muntah darah. Yayan kaget. Kapten! Mereka pun ngebawa dia ke balik tembok. Kenapa dia? Dan mereka pun ngebawa si Kapten kabur. Si Drill pun mikir dan ingat perkataan si Kapten waktu itu. Ya, bajingan. Dan dia menggila, guys. Sampai atapnya runtuh dan nimpa Evil Natural Water. Si Drill pun lari ke arah Yayan. Hei, Aku dulu mengagumi para hero. Meski tidak rasional. Sekarang, aku mencoba meniru mereka. Dia momen terakhirku. maafkan aku. Akulah yang gagal. Since aku tak membunuh banyak orang demi uang, tinggalkan aku. Waktuku sudah habis. Dan di lorongnya mulai muncul airnya, guys. Tongara. Namaku Tongara. Bushidril, aku Yayan. Okamaitachi. Dia pun senyum, guys. Pergilah hero. Tolong jaga pasukanku. Mereka pun berdiri dan siap lari. Serahkan pada kami. Aku hanya idiot. Bermimpi menjadi hero selagi aku menghilang. Sebagai pembunuh bayaran, aku tak melihat seberapa busuk dunia ini. Di dunia ini tidak ada hero sesungguhnya. Tidak ada penyelamat. Ini bukan cara penyataan bekerja. Dan aku tahu itu. Aku seorang idiot. Dan dia dimakan ikannya, guys. Cut ke Saitama yang mukul monster, guys. Wow, itu satu dogi raksasa. Dan dia ketemu Rover, guys. Saitama pun punya ide. Oh iya, kecil, mau tulang nggak? Apa kau melihat monster gede yang berisik? Kalau lihat, tolong tunjukin jalannya dong. Pintar. Dan tiba-tiba Saitama disembur, guys. Dan meledak sana sini. Ngeledakinku tiba-tiba. Kurasa kau belum dilatih ya? Apa itu berarti kau salah satu pembuat suara itu? Duduk! Dan Rover dibanting Saitama sampai cium tanah. Dan semua lantai di sekitar hancur lebur, guys. Kita pun lihat zombie man yang ditembakin Emperor ngerasa guncangannya. Amai Mas juga, Child Emperor, Puri-Puri, Flash, Tatsumaki, King, Bang, Fubuki dan Bom, Big God, Darkshine, dan para kader tingkat tinggi. Termasuk Gyoro-Gyoro. Plus Yayan dan kawan-kawannya, semuanya ngerasain guncangannya. Kita pun cut ke permukaan dan kaca di gedung pecah. Terus ditahan gear spare. Di belakangnya ada yang jatuh pula. Tapi untung ditahan. Apa kau baik-baik saja? Ya, terima kasih. Tim serang, apa kau baik-baik saja? Jawab aku. apa yang terjadi? Dan gak ada sinyal, guys. Sialan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan guncangannya sampai apartemen Saitama yang di situ ada Genos lagi cuci piring. Suara itu, gak mungkin. Dan kita cut ke Nian.
Apa? Monster apaan? Yang membuat Clover pingsan dengan satu pukulan? Dia belum sadar. Sekarang waktunya untuk serangan Titan. Dan Nian muncul di belakang Saitama. Exit! Rewind Retribution! Dan dia nyakar kepala Saitama. Berbekas pula guys. Jahalu! Habis Dogi, sekarang ada kucing juga. Mereka tidak bekerja. Ini buru. Siapa orang ini? Dia akan membunuhku. Aku pergi dari sini. Aku tidak punya alasan untuk mempertaruhkan nyawaku demi asosiasi monster. Aku akan membiarkan monster lain melawan dia deh. Tapi aku tidak tahu siapa yang bisa sih. Tadi itu suara keras. Clover tadinya ngamuk di lantai atas, tapi sekarang dia diam. Tidak mungkin. Apa itu mengganggumu? Mungkin itu suara kadermu yang dikalahkan. Ngomong, apa kau bosnya? Wah, senang sekali kau ada di sini. Selamat datang di markas operasiku, Hero. Hehehe. Kau memang seseorang yang harus kutangani sendiri. Tornado of Terror. Keajaiban Esper. Namaku Gyoro. Aku adalah penasehat militer asosiasi monster dan yang akan membuat dunia baru yang di pusatnya ada monster. Lah terus, kau bos kumpulan ini bukan? Matilah. Dan Tatsumaki diserbu batuan. Dan batunya ngebentuk bola raksasa guys. Dan bolanya perlahan meleleh dan keluar cahaya. Dan meledak guys, yang bikin Gyoro bengong. Dan keluar Tatsumaki dari batuannya. Apa itu semua yang kau bisa? Dan Gyoro kaget berat guys. Tatsumaki pun narik banyak batu yang nabrak Gyoro sampai bolong. Dia menembus penghalangku. Tidak begini terus akan tidak apa bagiku. Tidak perlu menahan diri jika begitu. Aku akan melawanmu dengan wujud asliku. Hahaha, Tatsumaki. Apa ini kali pertamamu melihat Esper Superior? Kalau begitu, nikmatilah sesuai hati. Super Gravity Waves. Gravitasi kali 300. Aku akan menghancurkanmu seperti kesemak kering. Seperti yang diharapkan dari Esper Superior. Enak rasanya, mungkin sedikit lebih tekanan di bahu kanan. Baru mengganti bantal dan bahuku agak sedikit kaku sekarang. Sialan kau. Ya. Tatsumaki pun melihat dan Gyoro keputar badannya guys. Tunggu dulu. Wah. Dan dia didedet sampai darahnya keluar guys. Wanita sialan ini. Aku tidak sadar kemampuannya jauh di luar imajinasiku. Sampai ketemu langsung. Saudarinya tidak ada apa-apanya dibanding dia. Miskalkulasi sangat besar. Aku sekarang tahu seberapa kuat dirimu. Sudah berakhir bagiku. Tapi haruskah kau menghabisiku dengan cara kejam seperti itu? Jahat sekali Tornado of Terror. Ngomongin apa dah? Boneka daging mana bisa merasakan apapun? Aku akan menarik keluar tubuh aslimu. Tidak bagus. Dia melihat itu juga. Menantangnya adalah kesalahan terlalu dini. Jika begitu, satu hal yang bisa kulakukan adalah Tuan Orochi, tolong aku. Di sini ya, Tuan Orochi. Orochi? Kurasa seseorang bilang ada hal yang seperti itu. Aku mungkin komandannya, tapi Raja Orochi adalah bos kami. Bahkan aku pembuatnya tidak bisa melawan kekuatannya. Dia adalah monster sejati. Hehehe. Ini adalah garis akhir bagimu, Tatsumaki. Tidak ada yang datang. Ngapa? Ini sangat aneh. Dia sama sekali tidak bisa melawan perintahku. Aku sudah yakin mencuci otaknya ketika dia dibesarkan. Mungkin dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sedang melawan hero lain. Ya, mereka tidak ada apa-apanya sih dibandingkanku. Tapi hero lain di kelas S kelihatan cukup kuat. Apa dia melawan hero yang cukup kuat sampai prioritasnya berubah dari kondisiku yang kritis? Tunggu sebentar. Ayo santai sebentar. Ayo kita bicarakan. Tidak! Ada Tatsumaki di sini. Datang cepat. Mana dia pergi? Dan kita cut ke Saitama yang ngeliat ke jurang dan di situ ada monster tentakel raksasa dan ngelewatin Saitama. Dan semua tentakelnya di ujungnya ada kepala naga yang ngegigit lantai untuk penyangga dan muncul api raksasa guys. Dan kita lihat Saitama yang berdiri di hadapan Raja Monster Orochi yang gede banget guys. Pasangan striker, dogi, kucing. Aku tadinya penasaran bakal ada apa lagi. Sekarang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akhirnya muncul. Kenapa sesuatu seperti ini hidup di bawah rumah aku sih? Aku tidak tahu bagaimana cara kau masuk. Tapi kau tidak terlihat seperti sampah tidak berguna yang bisa diabaikan. Dan Saitama
mengepal tangannya di hadapan Orochi. Tiba-tiba tentakelnya maju dan Saitama ngayunin tangannya dan mereka hilang guys. Hey, kau udah mainin yang kelihatan kayak cacing ini kemana-mana kan? Orochi pun bengong. Aku tinggal di atas tahu. Semua gendoranmu terlalu berisik. Jadi aku datang untuk komplain. Dan sekarang kau malah ngajak ribut. Apa kau bosnya? Kan aku pukul sampai turun. Apa ini? Terpancar dari orang ini adalah tekanan misterius. Rover pun kebangun dan pas lihat Saitama ketar-ketir guys. Dan dia lari jauh-jauh. Bahkan Rover, dia lari. Apa yang kau lakukan pada Rover? Hah? Apa itu peliharaanmu? Dia nakal, jadi aku kasih pukulan yang bagus. Aduh, Dogi dan pemiliknya memang bertingkah sama dan gak jauh. Tidak mungkin. Guncangan luar biasa tadi. Tentu saja, aku sadar sekarang. Jadi orang ini entitas misterius yang mengalahkan Elder Centipede dan Goketsu. Tidak diragukan lagi. Rumor yang tersebar tentang kota hantu horor bukan tentang kami, tapi tentang orang ini. Aku senang bertemu denganmu. Aku bisa merasakannya di setiap sel monster di dalam diriku. Orang ini. Lah, kenapa ketawa dah? Adalah pengorbanan sempurna untuk kebangkitanku. Sudah tidak ada perlu menyembunyikan wajahku yang sebenarnya kalau begitu. Topeng? Apa ini kayak ngebuka kacamata hitammu untuk minta maaf? Aku ingin bicara denganmu empat mata, tapi tidak di sini. Wow. Akan kupandu kau ke bawah. Dan Saitama jatuh ke jurangnya guys. Dan mendarat di danau lava. Dan di backgroundnya ada semacam kuil. Au, panas. Tempat apaan ini? Selamat datang pada panggung kebangkitanku. Jadi ini bak mandimu? Sebuah penghinaan. Ini adalah kuil kuno yang kutemukan. Bahkan orang tuaku tidak tahu tempat ini. Kau punya orang tua? Panggil mereka ke sini sekarang. Akan aku ceramahi lalu pulang. Sayangnya, aku tidak bisa mengizinkan itu. Raja Monster Orochi. Di bawah kontrol Gyoro-Gyoro, dia dipilih secara khusus dari yang terkuat untuk ditaruh di eksperimen fusi yang luas dan tes pertarungan. Berujung pada pertumbuhan tidak biasa yang menjadikannya monster. Melalui pengorbanan, dia bertambah kuat. Tak lama kemudian, pengorbanan yang ditawarkan Gyoro-Gyoro tidak lagi memuaskan Orochi. Sampai suatu hari, dia secara insting mulai menjelajah kedalaman bumi. Dengan upaya mengambil energi dari bagian terdalam bumi. Apa ini? Reruntuhan kuno? Dan kita lihat kuilnya. Ini adalah monster yang digambarkan di lukisan dinding kunonya terlihat sama persis dengan Orochi. Yang lebih misteriusnya, meski tulisan kuno seharusnya tidak bisa dibaca, Orochi entah bagaimana bisa membacanya. Melintasi bentangan waktu yang luas, dewa kita akan bangkit kembali di bumi ini. Ketika di atas altar ini, pengorbanan sepadan ditawarkan. Orochi pun bengong guys. Aku dibangkitkan atas keinginan surgawi. Aku yang telah menjadi monster melalui eksperimen ternyata ditakdirkan untuk menjadi dewa. Sejak itu, aku memakai topeng dan bersandiwara di depan Gyoro-Gyoro dengan mematuhinya. Selagi aku membunuh para pengorbanan, melanjutkan pencarian untuk pengorbanan yang sepadan. Sampai hari ini itu juga. Hah? Apa kau serius? Hahaha. Takdir membawamu jauh-jauh ke sini hanya untuk menjadi pengorbanan itu. Sekarang, lawan aku seperti semua cobaan pertarungan lainnya dan tawarkanku dagingmu. Sekarang, aku akan memulai upacara kebangkitan dewa kejahatan. Gak mungkin. Apa yang kau lakukan? Nah, udah enak. Aduh, tadi banyak tanah dan kerikil di badanku. Jadi ini timing sempurna. Aku pikir jika kau bisa mandi di sini, pasti bakal enak juga. Dan aku benar, emang anget. Apa? Ada sabun atau semacamnya nggak? Yang tak mudah terbakar sih aku harap. Apaan? Orang ini. Dan Saitama malah main lava guys, bukan main air ya guys ya. Jadi apa yang kita bicarakan tadi? Apa tentang seberapa keren bak mandi ini? Aku tidak akan berharap lebih sedikit darimu. Aku akan menggunakan kekuatan maksimalku dari awal. Aku akan menarik energi bumi dan menyerang dia dengannya. Dan kita lihat Orochi yang lagi charging dan kita cut ke bumi. Dan dia nyedot energi langsung dari inti bumi yes. Dan dibawa ke atas. Wah, hati-hati. Lebih kuat dari sebelumnya. Para hero pun bengong gempa apa lagi ini. Beng dan Bom pun nyelamatin Fubuki. Sayang, ini bukan gempa bumi biasa. Intinya akan batu ke permukaan.
Dan kita lihat kotanya yang remuk dan keangkat guys. Sampai-sampai gunung-gunung meletus dan Orochi bersinar. Mandilah dengan ini. Gaya Cannon. Bahkan mandi aja nggak bisa tenang ya. Killer move. Serius series. Semprotan serius. Dan semprotan lava Saitama nangkis gaya Cannonnya Orochi guys. Sampai dia bengong. Gak mungkin. Saitama pun loncat dan mukul Orochi sampai bolong guys. Dan dia jatuh tenggelam. Kau bajingan. Apa yang baru saja kau lakukan? Saitama pun pakai kolor lagi. Aku memberimu pelajaran yang seharusnya orang tuamu lakukan tahu. Jangan ngamuk-ngamuk di bak mandi. Tapi airnya emang enak sih. Jadi makasih. Aku merasa baik sekarang karenamu. Dan kuilnya mulai runtuh guys. Tidak. Altarku runtuh. Altarku. Dan dia ngerangkap ke atasnya guys. Tapi pas runtuh ternyata ada gambar lebih besar. Ramalan lukisan dindingnya. Gambaran penuhnya belum pernah dilihat siapapun. Sekali lagi kembali ke dalaman. Kembali. Dan itu dia akhir episode 12. Yang jadi akhir season 3 juga guys. Ditutup dengan cliffhanger God yang bakal muncul dan Saitama lawan Orochi. Gimana menurut kalian guys? Season 3 ini bakalan seru gak? Semoga JC Staff memasak dengan baik ya guys ya. Dan sampai di sini dulu seri season 3 guys. Kalau mau lanjut season 4, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen di bawah lanjut.